Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya taklimi pertama-tama pembina kita, senior saya, guru saya, Pak Jarod Wahyudi, yang juga pagi ini merupakan pembina dari Jam'iyah Qurra wal Hufat Al-Mizan. Semoga tetap sehat dan bahagia ya Pak. Kemudian adik-adikku semua, anak-anakku semua, khususnya teman-teman dari Al-Mizan. Ini pagi ini luar biasa saya bisa hadir menemani teman-teman di kegiatan yang menggembirakan ini. Bagi saya, anak-anak muda yang cinta Al-Quran, anak-anak muda yang bersemangat dalam beragama, itu seperti kalau dalam Al-Quran itu surat Al-Kahfi ada kalimat innahum fityatun amanu birobbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka ini adalah anak-anak muda yang beriman pada Tuhannya, dan insya Allah wazidnahum huda, insya Allah nanti selanjutnya akan dapat banyak hidayah dari Allah. Oke, amin. Pagi hari ini saya mendapat tugas, kalau di judul yang diberikan pada saya diberi tugas untuk tausiah. Oh, ini barang mewah kalau bagi saya tausiah itu. Saya merasa makomnya belum nyampe untuk memberi wasiat-wasiat pada teman-teman. Saya bisanya cuma, ayo sinau bareng-bareng saja, mari kita belajar bareng. Siapa tahu ada 1-2 teori, 1-2 materi yang bisa saya sampaikan. Apalagi saya keahliannya tidak di bidang tafsir atau Al-Quran. Saya kan nomor 1 keahliannya bidang filsafat. Meskipun ya saya pernah nulis buku hermeneutika Al-Quran itu, tapi ya saya harus ngaku keilmuan saya yang pertama-tama filsafat. Jadi nanti mungkin arahnya ke hikmahnya, bukan ke tafsirnya. Maka saya pagi hari ini ya ngajak belajar bersama. Meskipun bagi saya pertama-tama momen-momen seperti ini hari ini, apalagi ini kan momen double ini. Ini juga haflahnya teman-teman Al-Mizan, Maulud Nabi juga besok. Kemudian 28 Oktober Sumpah Pemuda. Ini bagi saya ini kegembiraan demi kegembiraan. Kita nikmati saja pagi hari ini dengan tidak terlalu rumit, tidak terlalu jelimet, biar bisa bersyukur. Hari-hari ini di era pandemi ini kita sering lupa bersyukur. Kita sibuk teralihkan fokus kita ke masalah demi masalah. Tiap hari kita kaget oleh masalah demi masalah. Sampai kita lupa bahwa ada sangat banyak hal yang disyukuri, yang bisa kita syukuri, termasuk momen kebersamaan kita pagi hari ini. Itu kan jauh-jauh saya lihat kalau di Zoom ini ada yang dari Malang, ada yang mana-mana saya lihat banyak. Ini di antara hikmahnya ternyata pandemi menyambungkan kita dengan sangat mudah. Meskipun hanya melalui Zoom. Oke, baik teman-teman. Saya tidak tahu tema dari teman-teman ini luar biasa. Istiqomah bersama Al-Quran. Kemudian menyayangi yang di bumi
dan nanti akan mengundang sayang yang dari langit. Ini judulnya luar biasa. Ini yang bisa ngomong level-level kayak gini ini kalau bukan Kanjeng Nabi ya minimal wali lah ya. Kalau saya tidak nutut ngomong setinggi itu. Jadi saya ngomong yang ringan-ringan saja untuk nambah melengkapi forum pagi ini. Karena yang saya tahu ada 3 majelis yang disukai Allah. Yang pertama silaturahim, yang kedua majelis zikir, dan yang ketiga majelis ilmu. Insya Allah kita silaturahimnya sudah, zikirnya sudah, tadi ada haflah, tilawah segala. Kita tambah satu lagi majelis ilmu biar lebih lengkap. Baik, bismillah. Saya mungkin hanya ngomong tentang mengistiqomai Al-Quran saja ya. Kalau urusan menyayangi nanti kalau ada waktu kita lanjutkan dengan menyayangi. Jadi yang pertama begini, Al-Quran itu ya kalau dihubungkan dengan cinta sebenarnya bisa kita katakan Al-Quran itu adalah bukti dari kasih sayangnya Allah pada manusia. Kasih sayang itu penerjemahan saya pada bentuk cinta yang paling murni, paling tinggi. Kalau bahasa Arabnya itu rahmah. Nanti kalau dihubungkan dengan Allah itu ada hubungannya dengan rohnya dan rohimnya. Jadi di antara wujud sayangnya Allah pada manusia itu manusia diberi banyak sekali fasilitas hidup, antara lain Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk. Itu yang pertama, kalau ada yang tanya hubungannya apa Al-Quran dengan kasih sayang. Yang kedua, karena dia bentuk kasih sayangnya Allah secara umum, kalau mau dibaca dengan secara umum, secara general, ya isinya Al-Quran adalah kasih sayang. Cinta, baik cinta pada diri, pada alam semesta, pada sesama, dan khususnya kepada Tuhan. Pola-polanya nanti ada, tapi kalau dibaca secara luas itu hakikatnya ya cinta. Kemudian yang ketiga, kalau dihubungkan dengan cinta dan kasih sayang, kalau kita jalankan petunjuk-petunjuk Al-Quran itu hasilnya juga cinta, hasilnya juga rahmah. Makanya banyak orang hari ini pakai istilah rahmatan lil alamin. Itu artinya kalau agama ini kita jalankan dengan konsisten, dijalankan konsisten kan berarti dengan petunjuk primernya dari Al-Quran, hasilnya ada kasih sayang, rahmah. Jadi Al-Quran itu bukti kasih sayang, kemudian hakikat isinya adalah kasih sayang, kalau dijalankan buahnya adalah juga kasih sayang. Jadi itu kalau ada yang tanya ya ideal kenapa kok Al-Quran dihubungkan dengan cinta dan sayang. Fikih, ilmu kalam, tasawuf itu kalau ditarik-tarik hikmahnya nanti ketemunya di kasih sayang. Oke. Nah, bahkan dalam aspek yang paling kecilnya Al-Quran itu isinya rahmat dan kasih sayangnya Allah. Makanya saya senang kalau ada anak-anak muda tapi dekat dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bahkan dalam aspek paling kecilnya itu bisa mengundang kasih sayang, bisa mengundang ridho Allah, bisa mengundang rahmatnya Allah. Saya menggunakan kalimat aspek paling kecilnya karena saya ingat ada cerita seorang preman, seorang pokoknya tukang mabuk, tukang minum, jahat, hanya gara-gara satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim nanti dia jadi wali besar. Mungkin teman-teman pernah dengar ya ceritanya Bishr bin Al-Haris. Bishr bin Al-Haris ini awalnya preman. Jadi awalnya dia orang jahat, pokoknya suka ganggu orang, suka pokoknya merusak, suka itu. Nah, satu ketika pas dia ini mabuk, dia ini keluar rumah dalam keadaan mabuk dan menemukan potongan Al-Quran. Jadi Quran yang sobek. Di antara tradisi kita menghargai Al-Quran itu kan menyelamatkan Al-Quran yang sobek. Yang itu kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim saja. Nah, oleh Bishr
Al-Quran yang sobek ini diambil, kemudian disimpan, pokoknya dihargai, disemprot minyak wangi, ditaruh di lemari, pokoknya dihargai, tidak disia-siakan, tidak dibuang, tidak dibakar, eman-eman wong itu Al-Quran. Nah, malam harinya ada seorang wali di kotanya Bishr yang mimpi. Jadi mimpi mendapat ilham dari Allah, lewat mimpi wali ini dapat pesan, tolong temuilah seseorang namanya Bishr bin Al-Haris. Sampaikan pesanku karena dia telah menyelamatkan namaku, mengharumkan namaku. Sebagaimana dia mengharumkan namaku, maka aku akan mengharumkan namanya. Nah, wali ini begitu bangun dia bingung, ini kok ada mimpi aneh ya, kok disuruh menemui Bishr, dapat salam dari Allah. Wong Bishr ini kan preman, tukang minum, tukang mabuk, tukang ganggu orang. Kok bisa-bisanya dia diperhatikan oleh Allah. Tapi mimpi ini berulang 3 kali dan ya sudah, mau tidak mau disampaikan pada Bishr. Nah, begitu Bishr disampaikanlah pesan itu, saat itu juga Bishr bertobat. Jadi dia sadar apa yang dia lakukan dan dia sadar saat itu juga dapat hidayah dari Allah. Nah, itu ilustrasi saya bahwa contoh sangat kecil saja hanya menyelamatkan satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, seorang Bishr menjadi sufi besar. Nanti beliau digelari Al-Hafi. Al-Hafi orang yang telanjang kaki. Karena kemana-mana tidak pernah pakai sandal. Di antara tirakatnya beliau itu. Dan nanti ada cerita unik. Jadi satu ketika Bishr ini meninggal, ada seseorang pedagang ternak yang sebelum melihat Bishr meninggal, dia sudah tahu ini pasti Bishr meninggal. Kenapa? Karena sapi ternaknya itu tiba-tiba buang kotoran di tengah jalan. Ini dia kaget. Karena selama ini sapi-sapi itu tidak pernah buang kotoran di tengah jalan. Mengapa? Karomahnya Bishr. Karena Bishr ini tidak pernah pakai sandal. Binatang-binatang ini tidak pernah dia buang kotoran di pinggir jalan. Nah, satu ketika sapinya buang kotoran di tengah jalan. Dia, wah ini jangan-jangan Bishr meninggal ini. Ternyata benar, Bishr meninggal. Baik, jadi itu ilustrasi saja untuk menunjukkan bahwa ya Al-Quran punya barokah, punya karomahnya sendiri, dan dia media yang paling efektif untuk kita mendekat pada Allah. Oke, baik, sekarang kita masuk ke materi ya. Jadi diawali dari situ, maka saya yakin kalau urusan kedekatan, kalau urusan minat, pagi ini yang hadir semua adalah anak-anak muda yang cinta dan berminat pada Al-Quran. Cuma perhatikan kedekatan kita, tindakan kita, apapun yang kita lakukan, kalau dilihat dari perspektif hierarki nilai, itu ada 4 levelnya. Jadi tindakan kita apapun itu nilainya 4. Ada 4 level. Coba perhatikan kita ada di mana. Level paling rendah itu level terpaksa. Di atas terpaksa ada level kewajiban. Di atas kewajiban ada level kebutuhan. Di atas kebutuhan ada level cinta atau keikhlasan. Coba perhatikan ini. Saya tahu teman-teman yang lakukan semua sejak awal sampai akhir tadi, termasuk segala aktivitas al-mizan, segala aktivitas keagamaan kita, itu hal yang baik. Hal yang baik itu ya harus niatnya baik, kaifiatnya baik, hasilnya baik, dan efeknya baik. Niat yang baik ini awalnya itu tadi, coba dicek. Kebaikan yang kita lakukan itu apakah hanya terpaksa, atau tuntutan kewajiban, atau kebutuhan, atau keikhlasan. Kalau agama sih inginnya selalu yang paling puncak ini. Cuma dialektika hidup kita kan sering membuat kita kesasar. Ada keterpaksaan.
Keterpaksaan itu ya mau gimana lagi, sudah terlanjur jadi muslim, sudah harus ngaji ini. Itu namanya terpaksa. Kalian tidak merasa butuh, tidak merasa. Cirinya terpaksa itu gampang. Kalau disuruh libur seneng. Kalau disuruh tidak jalan kamu alhamdulillah, itu berarti terpaksa. Kuliah kok besok kita kosong saja ya, alhamdulillah Pak. Itu namanya berarti terpaksa kemarin itu. Wah, kepaksa kuliah, kalau libur lebih seneng. Itu namanya terpaksa. Kalau enggak lebih enak sebenarnya. Nah, itu terpaksa. Mungkin di antara teman-teman banyak yang hafid, wong ini Jam'iyah Qurra wal Hufat. Hati-hati jangan tertipu di kesasar di niat yang terpaksa ini. Biasanya isinya orang terpaksa itu mengeluh. Aduh, lagi enak-enaknya ngobrol ini aku belum hafalan, targetnya belum sampai. Itu terpaksa, ini nada terpaksa ini pasti. Jadi seolah-olah Al-Quran itu membebanimu. Hati-hati dengan niat ini. Sama kayak panitia bikin acara ini itu. Kalau terpaksa itu dia akan sangat berat. Karena kalau boleh dia tidak usah kerja macam-macam, tidak usah beraktivitas macam-macam. Nah, ini yang pertama, level kalau bisa jangan. Hati-hati ya, sekarang banyak mungkin untuk pendidikan Al-Quran, orang-orang tua yang idealis, yang memaksakan anaknya untuk apa, mungkin ada yang untuk tahfidz, itu sebenarnya baik, tahfidz itu baik, tapi jalan memaksakan itu harus dihindari. Bahkan agama kan tidak boleh memaksa. Banyak anak-anak yang karena sejak kecil relasinya dengan Al-Quran adalah relasi paksaan, mungkin dia bisa ngaji, bahkan mungkin pinter ngaji, tapi dia tidak dekat dengan Al-Quran, tidak akrab. Mungkin ada trauma-trauma, ada apa, sejak kecil dimarahi, terus dipukuli kalau tidak ngaji dan seterusnya. Kalau bisa pendidikan tidak lewat jalur paksaan, karena kalau paksaan itu akan ada luka dalam jiwa. Maka anak-anak, adik-adik kita, anak-anakmu kalau memang kita dorong untuk ngaji wajib, tapi jangan dipaksa apalagi dikerasi. Karena bisa jadi mungkin mereka bahkan Al-Quran tapi tidak cinta dengan Al-Quran. Karena perkenalannya paksaan. Itu level paling rendah. Ada naik kelas sedikit level kewajiban. Level kewajiban itu ya kalian sadar bahwa ya sebagai seorang muslim saya harus ngerti Al-Quran, membaca Al-Quran, paham Al-Quran. Ini kesadaran kewajiban. Ini lebih bagus daripada keterpaksaan, meskipun juga sifatnya masih formalistik. Formalistik itu ya kayak kalian rajin kuliah, tapi ya rajin kuliahnya bukan apa-apa ya karena kalian tahu kewajibannya mahasiswa ya kuliah Pak, mau apa lagi. Kalian masih bahkan level manfaatnya juga belum pegang. Kewajiban itu kayak sholat yang hanya formalitas, itu kan kewajiban. Ya tetap kita lengkap sholatnya sehari 5 kali, tapi dia hanya sifatnya formalitas. Biasanya kehilangan nilai. Kehilangan nilai itu tidak ada rasanya kewajiban itu. Sekedar selesai. Kayak kita lagi, misalnya sore-sore lagi ngobrol, wah ini sudah ada nih maghrib nih, cepat-cepat aku tak sholat biar segera bebas tugas. Nah, ini kelihatan bahwa sholat itu hanya tugas, hanya kewajiban, tidak ada nilainya. Kadang-kadang kita wudhu asar bisa sampai isya dimpet, biar nanti untuk biar tidak dapat tambahan kewajiban wudhu lagi. Jadi wudhunya kamu tahan-tahan sampai dari asar sampai isya. Eman-eman, karena kalau ada tambahan wudhu lagi, yang penting wudhunya masih bisa dipakai. Ini rasanya sebenarnya kayak keterpaksaan tadi, tapi di sini ada kesadaran. Tapi kesadarannya level kesadaran kewajiban. Naik satu level lagi, ini lebih baik. Kesadaran kebutuhan. Jadi, aku butuh ngaji, aku butuh sholat, aku butuh dekat dengan Allah. Tapi jangan lupa, kebutuhan ini baik, levelnya sudah tinggi, tapi masih ada akunya. Maksudnya apa? Masih ada pamrihnya. Jadi, dan Al-Quran itu sangat paham kita, makanya di banyak perintah selalu diiming-iming pahala. Itu karena orientasi kita kebanyakan ya ini, rewardnya, kebutuhannya. Jadi saya sholat biar batin saya tenang Pak.
Saya ngaji biar tentram batin. Ya ada pamrih kebutuhan. Tidak salah, levelnya bahkan sudah tinggi. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Jadi boleh kok kalian, Pak, kalau saya ngaji setiap hari 1 juz, kemudian istiqomah sekian tahun, insya Allah Pak nanti rezeki saya lancar. Katanya buku yang saya baca begitu. Loh ini menurut saya tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Jadi hadiah pahala, kemudian hadiah kenikmatan, reward apa dari Allah, misalnya rezeki, kebahagiaan, macam-macam itu kalau dalam sufi namanya maunah karena kita orang biasa. Kalau dalam orang sufi namanya karomah, kita yang biasa. Jadi ini hadiah dari Allah untuk kita, tapi utamanya tidak di situ. Jadi kayak kalian nyuruh adikmu untuk rajin belajar. Ayo, kalau nanti rajin belajar, tak beliin pulsa. Sekarang kan sama semuanya butuh pulsa. Atau tak beliin permen. Dia rajin belajar, dipikir dapat pulsanya atau dapat permennya. Tapi kalian yang merintahkan ngerti, targetnya bukan itu sebenarnya. Kalau engkau belajar, kalian akan dapat sesuatu yang lebih luar biasa daripada sekedar itu. Engkau akan pinter, engkau akan cerdas, nilaimu tinggi, dan itu lebih penting daripada hanya sekedar permen dan pulsa tadi. Nah, kadang-kadang ada logika perintah itu seperti ini. Makanya kalau dalam sufi itu hati-hati dengan reward-reward ini, karena kadang-kadang menghalangi keikhlasan. Mau sodako saja tidak tak dihitung. Ini saya sodako 10.000, katanya Al-Quran 10 kali lipatnya jadinya 100.000. Nah, berarti kalau saya dosanya hanya 27, saya masih, ini kulasi namanya. Tidak apa-apa, ada level kalian butuh yang memang agama itu untuk memenuhi banyak kebutuhan kita, khususnya kebutuhan spiritual, tapi ada yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi apa? Paradigma tindakan yang sifatnya ikhlas. Ikhlas itu ya lillahi ta'ala. Makanya kalau teman-teman coba dicek semua redaksi niat dalam kitab-kitab kuning gitu ya, hampir semua kata-kata di belakangnya lillahi ta'ala. Niat sholat lillahi ta'ala, niat puasa lillahi ta'ala, pokoknya niatnya lillahi ta'ala. Itu menunjukkan bahwa memang puncaknya motif tindakan itu adanya di keikhlasan hanya karena Allah saja dan untuk Allah saja. Jadi itu puncaknya. Ini paradigma ini kadang disebut paradigma cinta. Kalau orang sedang jatuh cinta, itu kan apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia lakukan, itu kan hanya untuk yang dia cintai saja. Jadi kalau bagi kalian ya yang mungkin sudah punya pasangan, sudah nikah, atau punya pacar, saya tidak tahu kalau anak-anak Al-Mizan ini mau pacaran apa enggak. Oke, jadi kalau kalian pernah merasakan jatuh cinta, itu kan terasa bagaimana fokusmu sudah tidak lagi tentang dirimu, tapi pada yang engkau cintai. Melakukan apa teringat yang dia cintai. Mungkin kalian jalan-jalan di mall, kalian siapa tahu ketemu dia. Nanti lihat orang jualan baju, wah dia kalau tak beliin baju ini seneng mungkin ya. Nanti masuk warung kamu pikir wah dia senengannya makan ini loh dan seterusnya. Mau tidur aja mikir dia sudah tidur apa belum ya. Jangan-jangan ada yang ngapeli di sana. Saya di sini mau tidur. Selalu pikiranmu tentang dia. Kamu tidak mikir tentang dirimu. Nah, ini orang cinta namanya. Nah, ikhlas itu seperti itu. Engkau tidak mikir kalian akan dapat apa, tapi bagaimana yang engkau cintai, yaitu Allah ridho padamu, tidak marah padamu. Engkau dapat susah pun tidak apa-apa asal Allah ridho. Ini paradigma cinta. Malam-malam waktunya tidur, bangun, tahajud untuk menemui yang dicintai. Itu kalau paradigmanya bukan cinta, tahajud itu berat. Puasa banyak, puasa Senin Kemis, puasa Ayamul Bid. Itu kalau tidak karena cinta, rasanya akan sangat berat. Ya kalau ada pamrih tadi, kebutuhan, lebih ringan sedikit. Tapi dengan cinta akan sangat ringan.
Kalau kalian sudah jatuh cinta kan, kalau kalian sendiri yang kuliah itu mungkin males, tapi begitu disuruh jemput pacarmu untuk nganter kuliah, kamu semangat. Nah, itulah cinta. Jadi ilustrasi mudahnya begitu. Maka motif tindakan yang paling tinggi itu motif cinta atau motif keikhlasan. Jadi mari teman-teman kita mulai belajar menaikkan level niat. Levelnya yaitu level ke level ikhlas, level cinta. Tidak lagi sibuk dengan ribet, tidak lagi terpaksa oleh kewajiban, apalagi terpaksa oleh hal-hal yang di luar dirimu. Jadi keterpaksaan melakukan sesuatu, nanti nilainya tidak maksimal. Nah, terus. Jadi itu ya, niatnya di awal. Sekarang di prosesnya. Saya tadi kan bilang, prosesnya juga harus baik. Oke, tadi kalau berdekatan dengan Al-Quran berarti niatnya lillahi ta'ala. Di level apapun itu puncaknya. Prosesnya juga harus baik. Prosesnya juga harus rahmah. Proses yang penuh cinta. Proses itu berarti kalian belajar ngaji, kalian tilawah, kalian kiroah, kalian tadabbur, kalian mengaktualkan nilai-nilai Al-Quran, kemudian mendakwahkan nilai-nilai Al-Quran. Ini kan prosesnya. Mungkin kalian sudah, saya ingin menjelaskan itu tapi khawatir mengulang. Saya jelaskan sebentar. Jadi interaksi kita dengan Al-Quran itu kan nanti diawali dari tilawah, naik kelas sedikit, ada kiroah, naik kelas sedikit, ada tadabbur. Dari tadabbur ini kita dapat makna, setelah itu diaktualkan. Diaktualkan itu dijalankan. Menjalankan ini isinya 3. Ta'alluq, takholluq, sama tahakkuk. Setelah itu baru didakwahkan, disampaikan, ngajak orang lain. Ini levelnya 5. Jadi ada proses 5 ini. Ya kalau tilawah itu menyikapi Al-Quran sebagai bacaan yang suci, bacaan yang sakral. Itu namanya tilawah. Makanya musabakoh tilawatil Quran. Jadi pembacaan spiritual. Bedanya apa tilawah dengan membaca biasa? Kalau tilawah itu membaca plus komitmen dan percaya. Jadi itu tilawah. Jadi ada unsur spiritualitasnya di situ. Saya percaya yang saya baca, saya siap ikut apa yang saya baca. Itu namanya tilawah. Makanya ngaji tadi haflah tilawah itu. Jadi selain membunyikan ayatnya juga ada deklarasi dalam dirimu. Aku percaya yang disampaikan itu, aku terima dan siap menjalankan yang disampaikan itu. Makanya biasanya kalau kita tilawah kan ditutup shadaqallahul azim. Iya, saya akui itu benar, siap menjalankan. Naik satu level lagi kiroah. Kalau kiroah ini lebih ke pembacaan intelektual. Jadi makanya Kanjeng Nabi waktu ke Gua Hiro itu ikro. Bukan utlu, bukan karena tidak ada tulisannya, tapi ikro. Ikro ini membaca secara intelektual, lebih ke pemahaman. Yang tafsir itu biasanya menyikapinya dengan kiroah. Ada yang ketiga. Yang ketiga ini namanya tadabbur. Kalau tadabbur itu merenungi. Maknanya apa sih merenung? Itu menemukan hubungan antara makna dari kiroah tadi dalam kehidupanmu. Itu namanya tadabbur. Oh iya ya, Al-Quran memberi petunjuk begini. Berarti dalam hidupku harus dijalankan seperti ini. Kalau versinya Indonesia, mungkin penerapannya seperti ini. Kalau untuk sehari-hariku, saya harus melakukan ini. Ini namanya tadabbur. Jadi merenungi isinya, mencari hubungannya dengan kehidupanmu sehari-hari. Itu namanya tadabbur. Setelah itu harus ada unsur aktualisasinya, tidak boleh hanya kalau selesai dengan tadabbur hasilnya teori-teori saja. Kalau kiroah ya hasilnya kitab-kitab tafsir saja. Tapi ada aktualisasinya. Nah ini kalau dalam dunia tasawuf aktualisasi itu 3 level. Ta'alluq, takhalluk, tahakkuk.
ta'alluq itu menghubungkan dirimu, alaqo itu kan hubungan, jadi terus menerus dengan Al-Quran sebagai pedoman, itu ta'alluq. Jadi komitmen untuk dituntun terus. Jadi kalian membuat relasi permanen antara hidupmu dengan Al-Quran, itu ta'alluq namanya. Ada apa-apa, kamu punya kesadaran, kalau Al-Quran petunjuknya bagaimana ya? Itu berarti di situ ada ta'alluq. Naik kelas satu level dari ta'alluq, takholluq. Kalau takholluq ini engkau membentuk dirimu sesuai tuntunannya Al-Quran. Makanya kan ada hadis yang terkenal sekali yang menyatakan bahwa akhlaknya Kanjeng Nabi itu Al-Quran. Ini namanya takholluq. Jadi membentuk diri sesuai dengan karakter ideal yang diinginkan Al-Quran, itu takholluq. Kemudian puncaknya apa? Tahakkuk. Tahakkuk itu menghidupkan kebenarannya Al-Quran. Itu namanya tahakkuk. Mewujudkan ideal kebenarannya Al-Quran, tidak cuma sehubungan dengan dirimu, tapi sehubungan dengan lingkungan sekelilingmu. Itu namanya tahakkuk. Kalau sudah tahakkuk, baru ada dakwah, ngajak-ngajak orang. Berarti sudah memang terbukti kebenaran kebaikannya. Nah, ini proses yang saya sebut proses. Level interaksi proses kita. Jadi ada niat, ada kaifiat. Kaifiat itu proses. Nah, dalam kaifiat ini nanti kalau kita sambungkan dengan cinta tadi, ini kan temanya tentang cinta dan kasih sayang. Ya proses itu kita jalani dengan cinta. Cirinya apa? Proses yang dijalani dengan cinta, dengan rahmah, itu cirinya 6. Jadi orang cinta itu cirinya 6, termasuk cinta pada Al-Quran. Yang pertama apa? Kasrotu dzikr. Jadi kalau kalian cinta pada sesuatu, itu pasti banyak ingatnya. Kasrotu dzikr. Termasuk pada Al-Quran. Jadi kamu jangan ngaku cinta Al-Quran kalau pikiranmu lebih banyak hal-hal lain di luar Al-Quran. Orang cinta itu pikirannya sibuknya dengan yang dicintai. Kalau kalian bingung, Pak, saya itu enggak tahu, Pak, yang saya cintai itu apa atau siapa. Coba kamu tengok dalam pikiranmu, sibuknya apa setiap hari. Kalau ternyata sibuknya tentang game, apa anime, apa drakor, apa K-pop, apa-apa itu, kalau banyak itunya prosentasenya, ya sebenarnya kamu sedang mencintai itu. Cirinya cinta itu kasratu dzikr. Maka tadi tilawah, kiroah, tadabbur, ta'alluq, dan seterusnya tadi, itu adalah jalan untuk kita sibuk dan selalu ingat Al-Quran. Jadi kasratu dzikr. Itu parameter mudahnya. Jadi, dan ini tidak bisa dipaksa. Kalau dipaksa sulit. Biasanya kalau memang sudah jatuh cinta, ingat-ingat sendiri. Tidak perlu dipaksa ingat. Dia pokoknya malang melintang di kepala kita. Sesuatu yang kita cinta itu selalu lewat di mata kita, selalu hadir di kepala, selalu menggelisahkan di hati. Itu kasratu dzikr. Yang kedua, cirinya bahwa kalian cinta apa tidak, itu al-ijab. Ijab itu kekaguman. Ada getarnya, ada rasanya dalam dirimu. Nah, itu ijab. Jadi di antara ciri kalian mencintai sesuatu atau tidak itu ada debarannya. Makanya di surat Al-Anfal itu mungkin teman-teman ingat, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi kalau disebut namanya, batinmu tergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, terusannya begitu. Jadi wajilat qulubuhum itu al-ijab. Jadi kalau kalian jatuh cinta dengan sesuatu, dengan seseorang, itu kehadirannya itu membuat batinmu tergetar. Jangankan kehadirannya, indikasinya saja. Mungkin kamu hanya lihat sandalnya saja di depan masjid. Wah,
dia ada nih di dalam masjid, kamu deg-degan sudah. Kamu hanya lihat motornya di parkiran, wah, ada sekarang dia di kelas sini sekarang, kamu deg-degan. Ijab, motornya saja membuat engkau deg. Maka cinta Al-Quran itu, atau cinta Allah juga, segala indikasi yang mengarah pada Al-Quran, mengarah pada Allah itu membuatmu tergetar. Nah, itu menunjukkan kalian sedang mencintai. Kalau tidak ada getarnya sama sekali, mungkin ya rasa cinta itu sudah hilang karena mungkin karena terlalu biasa, jadi tidak ada. Tapi orang jatuh cinta itu tidak ada biasanya. Tiap hari ketemu lebih senang, tambah lama tambah senang. Terus cobaan sendiri kalau kalian punya pasangan ya sedang jatuh cinta itu kan ngobrol 2 jam itu tidak terasa rasanya kayak 10 menit. HP sampai panas, dari persentase 100 sampai 15 itu kamu masih asik saja. Nah, itu tanda-tanda. Itu namanya al-ijab. Jadi, mbok coba gitu sama Al-Quran, coba seperti itu sama Allah, kalian akan luar biasa. Menunjukkan bahwa kalian memang cinta sama Allah, sama Al-Quran. Ini mungkin ya bisa dilatih, katanya orang Jawa kan, tresno jalaran soko kulino. Cinta itu bisa dibiasakan. Rasa hormat itu bisa dilatih. Penghargaan itu juga bisa dilatih. Nah, ini al-ijab, ciri kedua. Ciri yang ketiga adalah ridho. Jadi ridho itu ya ridho. Kalian ridho, apapun yang dilakukan oleh yang kalian cintai, kalian rela. Bahkan kalian siap melakukan apapun yang dia inginkan. Jadi kalian meridhoinya. Jadi kadang-kadang yang kalian cinta itu, aku ndak enak, aku pingin ini. Sebenarnya aku lebih seret ini. Itu kan langsung kalian jalankan, langsung kalian aplikasikan. Itu namanya ridho. Jadi kalau masih dalam-dalamnya kalian jatuh cinta, seperti apapun dia kan kalian terima. Yang putri-putri mungkin cowoknya lagi ndak mandi, itu pun ndak apa-apa lah. Wong sudah cinta. Jadi hari tidak mandi, menemu juga tidak apa-apa. Yang penting kamu datang saja, aku nunggu kok. Itu berarti ada karakter ridho di situ. Kalau pas lagi pacaran kadang pacari rokokan juga oke, tidak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah nikah tawuran mesti gara-gara rokok. Nah, jadi cinta itu membuahkan ridho. Maka orang yang jatuh, apalagi kalau kalian jatuh cintanya sama Al-Quran, berarti diapain saja engkau oleh Al-Quran tidak masalah. Engkau rela. Jadi itu ciri ketiga. Ciri keempat, cinta itu adalah tadkhiyah. Tadkhiyah itu mau berkorban. Jadi orang yang mencintai sesuatu itu mau berkorban. Kalian kan yang sudah jatuh cinta sama Al-Quran, itu capek menghafalkan, oke, enggak masalah. Harus pakai tirakat puasa, enggak masalah, oke. Kehilangan waktu, oke, enggak masalah. Kehilangan biaya, kuota, pulsa, enggak masalah, oke. Wong sudah cinta kok. Itu cirinya orang berkorban. Kalau masih perhitungan, kalkulasi, belum cinta. Kalau masih, kita sudah berapa bulan pacaran, aku sudah habis berapa ini. Bensinnya aja berapa. Belum kalau kamu minta ditraktir, meskipun angkringan, tapi kan ya itu uang, itu pasti itu bukan cinta sudah. Kalau cinta itu dia rela berkorban. Jangankan diminta, tidak diminta pun dia nawari. Jadi lu cinta sama Allah, cinta sama Al-Quran itu begitu. Harusnya dalam prosesnya. Kamu siap. Jangankan hanya tenaga atau waktu, biaya pun oke. Jadi itu namanya tadkhiyah. Itu ciri-ciri bahwa kita cinta. Kalau sudah nyampe di makom cinta ini ringan, tidak ada yang berat, apapun itu. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, khauf. Khauf itu ada rasa takut, rasa khawatir. Jadi orang mencintai itu takut yang dicintai marah. Takut yang dicintai tidak setuju. Takut yang dicintai ngambek. Takut yang dicintai tersinggung, itu orang cinta.
Kok kalian ngaku seneng, ngaku cinta, tapi tidak takut. Terserahlah kamu mau apa saja. Kamu tinggal, yo tinggal aja. Aku bisa cari yang baru. Itu namanya bukan cinta pasti. Kalau benar jatuh cinta, ditinggal takut. Membuat dia marah, gelisah. Tidak cocok dengan keinginannya, sudah. Kamu galau, tidak bisa tidur. Ada khauf di situ. Nah, orang cinta sama Al-Quran, cinta sama Allah juga begitu. Takut, aku ini sudah cocok bener enggak sih sama keinginannya Al-Quran? Kalau aku melakukan ini, kira-kira Allah ridho enggak ya? Kalau aku menjalankan ini, marah apa enggak ya? Murka apa enggak ya? Itu khauf. Karena kemurkaan yang dicintai itu sangat menggelisahkan bagi orang yang mencintai. Makanya Kanjeng Nabi kan ada cerita waktu dakwah ke Taif itu. Beliau dilempari batu, ditaburi pasir, dikejar-kejar, berdarah-darah. Beliau beristirahat di satu pohon korma, di antara munajat, kalimat munajat beliau yang luar biasa kan, in lam takun ghodiban alayya fala ubali. Ya Allah, aku ini lemah, aku ini banyak kekurangan, sehingga tugas seperti ini saja aku tidak sukses. Aku akui kelemahanku, aku akui kekuranganku, tapi mohon, aku rela sakit seperti ini, berdarah-darah seperti ini, asal engkau tidak murka padaku. In lam ghadiban alayya fala ubali. Asal engkau tidak murka padaku, aku tidak peduli. Nah, ini orang cinta namanya. Jadi takut membuat murka yang dicintai. Yang keenam, ya, yang keenam adalah rojak. Rojak itu penuh harapan. Ketika kita mencintai seseorang, biasanya ada harapan-harapan. Ingin selalu bersama, ingin membahagiakannya, ingin, itu namanya rojak. Jadi cinta itu antara khauf dan rojak. Ada takutnya, ada harapan-harapannya. Kemudian yang terakhir, cirinya orang mencintai itu adalah to'ah. To'ah, taat. Jadi taat itu, yo apapun yang diinginkan, apapun yang diminta oleh yang engkau cintai, nggak pakai lama engkau turuti. Apalagi mau berkorban. Berarti kalau kalian mencintai Al-Quran, yo kelihatan dari keringananmu menjalankan petunjuknya Al-Quran. Tidak berat lagi sudah. Kenapa? Di situ ada cinta. Nah, jadi beberapa ciri tadi dalam prosesnya. Tadi niatnya coba levelnya dinaikkan, kemudian proses yang dijalani, warnailah dengan paradigma cinta ini, ya insya Allah nanti lahirnya juga cinta. Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi Islam yang jadi rahmat untuk semuanya. Oke, baik. Saya tambahi satu lagi teori. Nah, untuk mensukseskan proses, kita butuh beberapa aktivitas pendukung. Jadi ini pendukungnya cinta. Oke. Apa sih yang mendukung kasih sayang kita di muka bumi ini? Aktivitas-aktivitas apa saja? Di catatan saya ada beberapa karakter yang ini akan menguatkan cinta kita. Yang pertama apa? Kalau ini saya ambil dari filosof Pakistan, India, Muhammad Iqbal. Katanya Iqbal, yang pertama menguatkan cinta adalah kasbul halal, katanya Iqbal. Lakukan hal-hal yang jelas halal, jelas manfaat, jelas maslahat. Jadi jelas positif. Ini akan menguatkan cintamu. Jangan meremehkan kesalahan kecil, dosa kecil. Itu akan jadi sandungan. Jadi
Lakukan yang menurutmu jelas baik. Kamu itu mungkin kamu secara akalmu meremehkan, tapi secara batinmu kamu tidak akan bisa menipu bahwa itu satu kesalahan, satu kekeliruan. Besar atau kecil pasti akan menggelisahkanmu. Maka biar cintamu kuat, termasuk cintamu pada Allah, pada Al-Quran, pastikan yang kalian lakukan adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang halal. Itu akan sangat meringankan bebanmu dalam mengemban amanah cinta. Karena begitu kalian nabrak yang benar, yang baik, yang halal, dia akan jadi beban baru dalam dirimu. Jadi kamu akan kepikiran itu, kamu akan tidak bebas lagi terbelenggu oleh kesalahan-kesalahanmu sendiri. Jadi mau mengekspresikan cinta dengan segala karakternya tadi bisa kesandung. Jadi pastikan ini. Jadi jangan kotori dirimu dengan yang pasti salah, pasti keliru, pasti tidak benar. Ya, tapi kan manusia itu kadang-kadang salah juga, Pak. Kadang-kadang khilaf juga. Oke lah, tidak apa-apa. Manusiawi orang salah, tapi usahakan kesalahan yang lahir dari dirimu bukan kesalahan yang secara sengaja kamu lakukan untuk nabrak norma-norma benar atau norma-norma kebaikan. Jadi makanya kalau orang minta maaf itu dari salah yang sengaja atau yang tidak sengaja. Usahakan kesalahan-kesalahan kita itu kesalahan yang tidak sengaja. Yang tidak sengaja itu muncul secara manusiawi. Tidak sengaja. Tapi begitu sadar langsung cepat-cepat kembali, cepat-cepat bertaubat. Itu pendukung pertama. Pendukung kedua katanya Iqbal toleran. Jadi toleran itu kesediaanmu menerima yang berbeda. Kesediaanmu menerima yang tidak sama. Ini menguatkan. Kenapa? Karena keragaman perbedaan itu sunnatullah. Kalau kalian hanya bisa menerima satu versi kebaikan atau satu versi kebenaran saja, dan yang lain tidak kamu terima, harus disingkirkan menurutmu, harus dihabiskan, energimu akan habis untuk mencari kesalahan-kesalahan yang berbeda, yang tidak sama tadi. Dan kamu akan kehabisan waktu untuk mencintai. Maka hidupkanlah mental toleran. Toleran bukan berarti menganggap yang salah jadi benar. Tidak. Toleran itu kalau ada versi-versi kebenaran yang berbeda, pemahaman tentang kebenaran yang sama, yang dipahami secara berbeda, itu kamu memaklumi. Karena manusia memang tidak seragam hidup dan cara. Maka untuk menguatkan karakter cinta, kalian butuh menghidupkan toleran. Kalau kamu tidak punya watak toleran, energimu akan habis untuk ngurusi yang berbeda-beda tadi. Maka jatah untuk cinta, menebar rahmat dan kasih sayang habis. Kenapa sih Islam yang rahmatan lil alamin ini rasanya kok lama? Seperti ideal yang tidak ketemu-ketemu. Karena energi kita habis di luar menyebarkan kasih sayang tadi. Kenapa energi kita habis? Ya sebagian besar karena mental watak kita sendiri yang tidak siap berbeda. Jadi pendukung kedua, toleran. Pendukung yang ketiga, fakir. Fakir itu rasa fakir, jadi rasa. Kalau dalam makomnya sufi, fakir itu tidak butuh apapun lagi, tidak punya apapun lagi selain Allah saja, itu fakir. Fakir itu lawannya pamrih. Jadi ada motif, ada kepentingan. Jadi kalau kalian fakir, itu fokusmu hanya Allah saja. Engkau tidak punya apa-apa dan memang tidak ingin mencari apa-apa, yang engkau cari hanya ridhonya Allah saja. Itu fakir. Nah, fakir ini akan menguatkan cinta. Karena cinta itu karakternya yang utama tadi kan tanpa pamrih. Jadi, kasbul halal katanya Muhammad Iqbal. Kemudian tasamuh, toleran.
Kemudian yang ketiga fakir, tanpa pamrih. Ini akan menguatkan aktivitas kita dalam mencintai. Baik, saya kira sudah beberapa teori ya, nanti panjang-panjang tambah mumet kamu. Tak tambahi satu lagi saja, mungkin ini penting untuk anak-anak muda hari ini. Nah, di sini sudah tuh. Tak tambahi satu tentang mental block. Kalau tadi kan pendukung, ini penghalang. Cintamu tidak akan subur kalau ada penghalang-penghalang yang saya sebut ini. Yang pertama apa? Keterikatan. Jadi, kalau kalian terikat oleh banyak hal, susah kalian menomorsatukan yang kalian cintai. Apalagi yang kalian cintai kan puncaknya adalah Allah, Al-Quran. Itu kalau masih banyak keterikatan-keterikatan yang lain, ya kemungkinan kalian akan sulit menghidupkan rahmatan lil alamin tadi. Kamu terikat oleh temanmu yang sana karena dia punya utang padamu. Kamu terikat oleh dosenmu yang di sana karena kamu pingin dia ngasih nilai yang baik, harus baik, kalau tidak baik susah nanti. Kamu terikat oleh organisasimu yang ini, kamu terikat oleh kelompok nongkrongmu yang itu. Kamu semakin banyak keterikatan, semakin kamu akan kesulitan mengembangkan perilaku hidup yang penuh cinta dan kasih sayang. Loh, apa enggak boleh Pak berorganisasi? Apa enggak boleh berafiliasi dengan kelompok tertentu? Yang enggak boleh itu terikat. Terikat itu biasanya apapun yang dari dia, apapun yang tentang dia harus kamu ambil, harus kamu terima. Kamu tidak bisa mengkritik, kamu tidak bisa memberi catatan, pokoknya karena sudah terlanjur itu, harus ikut itu terus. Itu namanya terikat. Keterikatan yang semacam ini sering menghalangi cinta. Ya kalau pakai bahasanya Ibnu Khaldun, fanatisme. Jadi keterikatan fanatik. Right or wrong, benar apa lah, karena dia temanku, karena dia kelompokku, karena dia grupku, maka dia harus benar. Nah ini susah kalian. Keterikatan kadang membuat kita tidak adil. Kalau adil saja belum, tidak mungkin kita naik ke cinta. Yang pertama itu. Yang kedua, yang sering menghalangi langkah kita dalam mencintai adalah kemandekan. Kemandekan itu semangat kalian merasa sudah tahu, sudah ngerti, aku sudah pintar, aku sudah. Semangat ini kalau hidup dari kualifikasi merasa sudah besar, sudah pinter, sudah ngerti, itu alamat kalian tidak akan berkembang lagi. Ciri-ciri orang seperti ini susah menebarkan rahmat. Kenapa? Dia tidak luwes, tidak adaptif terhadap perubahan-perubahan, terhadap perkembangan-perkembangan. Pokoknya Pak, ayat ini artinya ini. Saya sudah ngerti kok Pak, titik. Menurut saya yang paling benar sudah ini. Kamu tidak peduli ada tafsir yang lain, pemahaman yang berbeda, mungkin referensi lain yang lebih luas, lebih dalam. Pokoknya kamu sudah paham A, ya A. Selesai, mandek. Nah ini menghalangi aktivitas rahmah tadi, aktivitas cinta. Jadi diinget-inget ini. Kalian merasa sudah paham, oke, tapi pemahamanmu sifatnya tentatif. Tentatif itu sekarang menurut saya yang paling baik, yang paling benar ini. Tapi nanti kalau ada data baru, wawasan baru yang lebih baik, lebih benar, ya aku akan ikut ada yang lebih baik, lebih benar tadi. Nah ini semangat mau berubah ke arah yang lebih baik, tidak mandek. Kemandekan hanya menghalangi cintamu. Kemudian yang menghalangi juga kebalikannya dari tadi. Kalau tadi kan merasa sudah bisa. Kalau ini merasa tidak bisa atau tidak mungkin bisa. Ini juga penghalang.
Pak, saya ini anak apa sih Pak? IP saya juga pas-pasan. Tidak mungkin lah Pak, saya bisa jadi mufasir sebesar itu. Ya sudah, selesai. Itu akan nyandung kamu untuk maju. Tidak merasa tidak bisa atau tidak mungkin bisa. Pak, saya tahu lah Pak kapasitas saya. Apa yang mungkin saya itu pantas bercita-cita seperti ini. Nah, itu berarti semangat merasa tidak bisa, tidak mungkin bisa. Kalian akan stuck, macet, tidak akan berkembang. Rahmah juga tidak akan bisa menyebar, karena kalian pasif. Dan yang terakhir, penghalangmu adalah semangat nanti dulu. Engko dhisik kalau Jawa nih. Menunda-nunda. Ini biasanya penyakitnya mahasiswa ini. Menunda-nunda. Sudah diberi tugas 3 bulan yang lalu, ngumpul terakhir besok pagi, itu biasanya ngerjainnya nanti malam. Jadi nanti dulu, nanti dulu. Nah, nanti dulu jadi bebanmu sendiri nanti dulu. Jadi mencintai nanti juga begitu. Nanti dulu Yang lain dulu sajalah. Saya nanti saja. Menyebarkan Islam ya rahmatan lil alamin, yang lain adalah. Kalau saya nanti dulu lah. Nunggu aku lulus dulu. Nunggu aku jadi pejabat dulu. Nunggu aku kawin dulu besok nunggu. Ya sudah, selesai. Kamu akhirnya nanti tidak ngapa-ngapain. Kayak kalian mau bikin tulisan itu loh. Oh nanti dulu aja Pak kalau sudah baca buku ini. Kalau sudah lihat referensi ini. Kalau akhirnya nggak jadi-jadi tulisanmu, skripsimu nggak jadi-jadi. Akhirnya terancam DO. Menunda-nunda. Nah, ini juga sandungan. Kamu kan tidak senang kalau punya pasangan mentalnya menunda-nunda. Diajak, yuk kita jalan-jalan yuk. Nanti sajalah gampang. Kapan-kapan. Itu kan tidak enak. Itu bisa kapan saja, seriusnya kapan. Nanti dulu. Semangat nanti dulu ini sering jadi masalah. Ya akan menyandung cinta tadi. Jadi hindari blok tadi ya. Blok merasa benar, mandek, tidak maju-maju lagi, merasa sudah benar, atau sebaliknya merasa tidak mungkin, tidak bisa. Kemudian blok, jadi yang tadi nanti dulu, itu juga sandungan. Tidak bisa, tidak mungkin, tidak saja, ini masalah, sudah mental block. Kalian yang sudah niat tahfidz, sudah niat ingin menguasai skill apa, ingin melakukan apa yang baik-baik, segera lakukan, jangan ditunda-tunda. Pasti kalian bisa, tapi juga jangan mandek, jangan merasa kebisaanmu itu sudah final, masih bisa dikembangkan lagi. Dan jangan lupa lakukan yang halal-halal, yang baik-baik, yang benar-benar. Kemudian lakukan tanpa banyak pamrih, biar tidak banyak kecewa. Dan berbukalah dirimu untuk menerima perbedaan toleran. Di situ nanti rahmatan lil alamin akan kuat. Dengan menyebar yang rahmat lil alamin ini kan namanya menyebarkan cinta di muka bumi. Insya Allah nanti Allah menyambutmu dengan cintanya. Semua penduduk langit akan juga mencintaimu. Ini hadisnya Nabi. Barang siapa mencintai yang di bumi, maka dia akan dicintai oleh yang di langit. Riwayat Ahmad. Baik, teman-teman, itu saja. Ini mancing-mancing materi. Paling enggak kita nambah sedikit-sedikit pagi hari ini tentang hubungannya cinta, Al-Quran, dan diri kita sendiri. Saya akhiri sekian. Monggo saya kembalikan lagi ke moderatornya. Kalau mau ada tanya jawab, silahkan dipimpin. Monggo. Baik, terima kasih kepada Pak Faiz. Ini tadi sudah kami sematkan di kolom chat bagi teman-teman yang mau bertanya. Silahkan mengirimkan pertanyaannya. Ya ini Pak, ada dari Mas Lutfi dari UIN Malang.
Assalamualaikum, mohon maaf saya Muhammad Lutfi Darmawan, mahasiswa dari UIN Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Izin bertanya kepada Prof. Fahrudin Faiz. Pertanyaan saya adalah, di dalam Al-Quran, Allah mengatakan kepada manusia bahwa ada beberapa sesuatu yang tidak sepantasnya kita pikirkan terlalu dalam, karena akal kita tidak sampai untuk memikirkan itu. Dalam artian kita hanya diperintahkan untuk mengimani saja. Pertanyaan saya, bagaimana agar kita istiqomah untuk yakin kepada hal-hal yang bersifat rahasia dan tidak tampak seperti surga, neraka, pahala, dosa, dan lain sebagainya. Terima kasih, salam takzim dari UIN Malang. Itu tadi pertanyaan dari Mas Lutfi dari UIN Malang, Pak Faiz. Monggo bisa dijawab. Oke, saya jawab ringkes-ringkes ya yang tanya. Mas Lutfi Darmawan dari UIN Malang. Jadi memang ada anjuran, ada banyak asar yang isyaratnya adalah berpikirlah tentang makhluknya Allah, jangan berpikir tentang zatnya Allah. Dari analogi ini terus banyak pandangan yang bilang hal-hal tertentu dalam agama itu ya cukup diimani saja. Karena kalau difikirkan secara mendalam, akal kita tidak nyampe. Kan ada sering kalian dengar pandangan seperti ini. Ini pandangan yang tidak salah. Tapi yang pertama begini. Jadi ini sebenarnya kalimat itu kalimat retoris. Bukan berarti kita dilarang berpikir. Tapi itu saran etis. Karena silahkan kalau mau engkau berpikir, tapi kalian pikirkan sedalam apapun, tidak akan ketemu kepastiannya. Jadi daripada engkau capek menghabiskan tenaga, menguras daya yang tidak efektif untuk hidupmu, ya kamu imani saja lebih produktif. Itu bisa dimaknai begitu. Tapi apa boleh Pak saya kejar dengan akal, saya coba menganalisis, boleh. Tidak ada larangan orang berpikir. Makanya para tokoh ilmu kalam itu kan juga menjelajahi ini, mengorek ini, dengan asumsi bahwa sesuatu yang diimani itu akan lebih kuat kalau kita paham tentang apa yang kita imani. Nah, kalau ini ilmu kalam. Kalau menurut ilmu kalam, ya dipahami lebih baik. Semakin kita paham, iman kita semakin kuat. Kalau sekedar dipercaya saja, ya percaya. Tapi kalau tidak ngerti dasarnya, tidak ngerti argumennya, kan kadang-kadang kurang mantep. Tapi begitu ngerti alasannya, lebih mantep. Dari situlah nanti lahir ilmu kalam. Nah, yang menengahi nanti gayanya Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali, ya orang itu harus sadar dirinya, kapasitasnya. Kalau kita ini awam, misalnya saya itu awam Pak, kalau ilmu kalam tidak ngerti belas, filsafat apalagi puyeng saya. Ya sudah, kalau awam, akui keawamanmu. Sudahlah percaya saja, karena memang engkau awam. Tidak apa-apa, diakui saja, jalankan hidup sesuai levelmu. Biar hidup ini tertib. Kan yang sering bikin kacau itu yang awam gayanya koyo ahli. Ikut-ikutan bahas, ikut-ikutan ngulas, wong yo awam. Jangan, orang awam itu nanti silahkan dibaca, kan ini teman UIN. Imam Ghazali nulis Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Iljamul Awam an Ilmil Kalam itu artinya mengendalikan awam agar tidak masuk terlalu dalam ilmu kalam. Tapi kalau kita memang ahlinya, pinter, mendalam kapasitasnya di bidang ilmu, ya monggo kalau mau mengulas, mendalami, membahas. Makanya ada ilmu tauhid, ada ilmu kalam, ada jurusan akidah filsafat. Itu diasumsikan ini tempatnya orang-orang yang ahlinya untuk mendalami bidang ini. Mengapa? Ya selain untuk kekuatan keimanan juga jangan lupa agama-agama lain di luar kita itu juga berlomba-lomba merasionalkan ajarannya. Mereka mengemas ajarannya secara sangat ilmiah, sangat rasional.
Nah, ini ya tandingannya para ahli di agama kita ini. Tugas mereka juga untuk mengemas, menunjukkan bahwa Islam itu juga sangat rasional, bahwa Islam itu juga sangat masuk akal. Itu tugasnya yang ahli-ahli. Jadi, ya saya asumsikan teman-teman yang pagi ini hadir dalam diskusi kita, ya kalian juga masuk khawas, sebenarnya orang-orang elit, orang-orang ahli. Mau tidak mau harus diakui posisi kalian saat ini. Maka ya kalian harus belajar. Karena kalian nanti yang ditanya. Bahwa finalnya tidak ketemu, ya bahwa jangankan yang tentang yang gaib-gaib, tentang surga, neraka, pahala. Wong tentang yang fisik-fisik, yang nyata-nyata saja juga ilmu itu tidak ada yang final. Fisika, biologi itu tidak ada yang final. Semuanya masih selalu ongoing proses. Kesimpulan-kesimpulannya selalu sifatnya tentatif. Jadi di level ilmu memang pasti tidak final. Ya kalau di level keimanan ya tinggal kita imani. Tapi pengolahan ilmu itu kan pengolahan manusia. Karena manusia itu tidak sempurna, ya pasti hasilnya tidak sempurna. Itu bukan sesuatu yang aneh. Jadi pasti ada kelemahan-kelemahan, kekurangannya. Tapi tidak masalah. Itulah keterbatasan upaya manusia. Jadi makanya filsafat itu aman kalau masuk ke ranah ilmu kalam. Karena filsafat sebagai pembantu untuk menjelaskan keimanan. Imannya tidak ditinggal, cuma dijelaskan saja. Bahwa nanti hasilnya bisa dijelaskan apa enggak, ya enggak tahu. Tapi kan tetap iman. Nah, mudahnya begitu. Baik, saya kembalikan lagi. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Monggo. Ya, terima kasih banyak. Bapak sudah dijawab tadi Mas Lutfi itu penjelasan dari Pak Faiz. Pertanyaan kedua ini dari jauh lagi, Bapak ada dari IAIN Bone. Saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Bismillah, salam dari Sulsel Ustadz. Saya ingin bertanya, maaf jika melenceng. Saya ingin bertanya tentang surah Al-Mulk ayat 2 yang inti artinya yang lebih mendahulukan mati daripada hidup. Bisa diperjelas maksud dari ayat ini? Salam dari IAIN. Terima kasih. Wah, ini harusnya tugasnya kalian ini, belajar tafsir ini. Ya, lagi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi, ya ini tafsir, Mas. Aku mau seneni. Ya, kalau siklusnya orang hidup itu kan, manusia itu kan dari tidak ada, kita kan aslinya tidak ada. Kemudian ada atas seizin Allah. Dan nanti tidak ada lagi. Ya kalau pakai redaksinya ayat itu, mengapa kok di skenario seperti ini, liyab luwakum ayyukum ahsanu amala. Mengapa sih kita yang hakikatnya tidak ada, diizinkan ada oleh Allah? Kok kita diizinkan lahir ke bumi sebagai manusia, itu kan bahasa lainnya gitu. Liyab wakum ayyukum ahsanu amala. Jadi tugas kita ternyata kita diuji untuk saling berlomba menjalankan kebaikan. Jadi nanti Allah akan ngecek siapa yang skor kebaikannya paling tinggi, kan mudahnya begitu. Dari liyab luwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling nabrak, saling menyesat-nyesatkan, enggak. Tapi saling berlomba dalam kebaikan. Itu nanti dikuatkan di ayat yang lain. Liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa nanti yang juara? Yang kebaikannya lebih banyak, yang kebaikannya paling banyak. Jadi itu cuma ya detailnya sampean harus buka kitab-kitab tafsir. Tafsir itu istimewanya kalau Al-Quran itu, makanya saya suruh buka sendiri tergantung selera, karena seorang sufi membaca ayat ini, dia akan bisa menarik hikmah-hikmah sufistik dari dalamnya. Nanti seorang saintis ilmuwan membaca ayat ini, dia akan bisa menarik hikmah-hikmah saintifik di dalamnya. Seorang fakih membaca ayat ini, dia bisa menarik hikmah-hikmah tentang
hukum agama dari dalamnya. Oh, itu istimewanya Al-Quran. Kalau menurut istilahnya Farid Esa itu karakter tulisan yang terbuka, open black. Jadi siapapun berinteraksi, dia akan memberi manfaat, memberikan hikmah padanya sesuai level orangnya. Jadi kalau dia dosen filsafat, dia menemukan hikmah filsafatnya. Kalau dia dosen biologi, dia bisa menemukan hikmah biologinya. Nah, jadi nanti sampean tertarik dengan ayat ini, latihan, coba dicek tafsir yang jenis apa yang ingin sampean lihat untuk makna ayat ini. Karena kadang-kadang ayatnya misalnya pakai kata-kata rembulan. Oh, itu bagi para sufi terus ditafsir ini maksudnya rembulan ini ya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi bagi mufasir ilmi, enggak, ini rembulan ini maksudnya bicara tentang rotasinya bulan. Jadi ini ayat saintifik. Loh, itu beda. Mungkin yang mahasiswa ya nanti beda lagi. Ini kan sering saya ilustrasi ayat itu ya di hadapan siapa dia memberikan hikmah sesuai kapasitas yang ada orang yang menghadapinya. Ini bagi saya salah satu ijaznya Al-Quran. Dia memberi hikmah pada siapa saja. Makanya sering kita pakai kalimat soleh likulli zaman wa makan. Dia cocok untuk segala ruang dan waktu. Siapapun yang menghadapinya bisa mengambil hikmah dan manfaat darinya. Oke. Saya kira itu ya Mas. Detailnya ya sampean gali sendiri. Nanti dari kitab-kitab tafsir, nanti saya dimarahi wong dosen filsafat kok ngaji tafsir. Ini tugasnya sampean nanti, ya. Ya, Pak. Oke, Ya, saya Pak kembalikan Faiz, lagi. ini pertanyaan ketiga menempati pertanyaan terakhir di Bapak. Ini ada dari Lamri. Saya bacakan pertanyaannya. Angelica Nowit, maaf kalau salah pengucapan, peneliti Al-Quran asal Jerman, mewacanakan Al-Quran pada 3 fase, sehingga menganggap Al-Quran sebagai teks sejarah, sastra, dan komunikasi. Apakah semua jenis metode, pendekatan, serta teori akan menghantarkan kita pada pemahaman Al-Quran secara mendalam, mengingat Al-Quran itu sendiri mempunyai literatur atau kajian khusus untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Ya, ini lagi-lagi problem ulumul Quran, ulumul tafsir. Ya, enggak apa-apa. Ini Angelica Newit ini kalau di fakultas saya di Usuluddin, beliau beberapa kali kita undang untuk diskusi. Bahkan beberapa teman juga melakukan penelitian bersama dengan beliau tentang Al-Quran. Nah, menurut saya juga materi-materi, tema-tema hasil pemahaman mereka itu bisa kita ambil untuk pengayaan kita. Bagi saya seperti saya bilang tadi, bahkan orang yang outsider di luar Muslim juga ternyata bisa menemukan wawasan-wawasan baru, memunculkan pengetahuan-pengetahuan baru yang kadang-kadang kita juga, oh iya ya ada begitu ya, kita selama ini agak kelewatan. Nah, tentang pendekatan-pendekatan tadi, ya kalau Nyowit kan tadi Al-Quran di level sastra, di level sejarah, di level komunikasi. Nanti tokoh yang lain punya kategori yang lain lagi, punya mungkin Al-Quran di level filosofinya, kayak atau Al-Quran di level praksisnya seperti Hasan Hanafi, atau Al-Quran di level masyarakat sosialnya seperti Arkun. Kalau bicara pendekatan-pendekatan nanti banyak variasi-variasi teori sangat beragam. Ya, monggo nanti tugasnya teman-teman ini JIH Qurra wal Fat ini punya misi mensosialisasikan gagasan-gagasan besar yang baru tentang Al-Quran, antara mungkin bikin diskusi-diskusi rutin. Sekarang kan enak diskusi itu tinggal kalian modal jaringan saja sudah bisa jalan. Jadi mungkin isu-isu ini bisa diangkat, gagasan-gagasan tafsir yang baru. Jadi saya bilang tadi, ya, setiap orang ketika dia berhadapan dengan Al-Quran, Al-Quran akan memberikan padanya hikmah-hikmah untuk kebenaran dan kebaikan. Jadi levelnya ada pada orangnya, kuncinya ada pada orangnya. Jadi Al-Quran pasti baik, pasti benar,
Nah, nanti kapasitas orangnya yang menentukan dia mengambil apa, kebaikan dan kebenaran Al-Quran yang mana yang dia hidupkan. Makanya tadi saya sebut di level aktualisasi tadi ada level ta'alluq, ada level takhalluq, ada level tahakkuk. Orang ini ingin menghidupkan kebenaran yang mana untuk hidupnya, itu level aktualisasinya. Nah, pemahaman Al-Quran itu kan sudah ada ilmunya sendiri, Pak. Nah, sekarang kok ada tambahan perspektif ilmu macam-macam. Yang pertama, catatan saya, ya kita punya ulumul Quran yang luar biasa. Cuma ulumul Quran itu ya hasil ijtihad para ulama. Lama khususnya. Para ulama baru juga berijtihad. Menghasilkan asumsi-asumsi baru, perspektif-perspektif baru. Ya kita harus adil. Bukan berarti kalau ada yang baru, yang lama ditinggal. Yang baru dan yang lama ya sama-sama kita telaah. Sama-sama kita kaji. Kemudian ya biar ahlinya seperti tadi ya, awam sama khawas tadi logikanya. Biar ahlinya nanti menelaah mana yang prospek, mana yang positif, mana yang ini harusnya tidak masuk, mana yang seterusnya. Biarkan mereka-mereka yang ahli yang mengolah itu. Tapi yang jelas bukan berarti yang baru terus pasti salah, yang lama pasti benar, atau sebaliknya. Bukan berarti yang lama mesti out of date dan yang baru mesti update. Jadi membacanya tetap harus adil. Jadi ulumul Quran itu alat, jadi dia mungkin seiring berkembangnya waktu, perubahan paradigma, dia juga asumsi-asumsinya bisa berubah. Jangan lupa juga alat yang sama, meskipun sama-sama dipakai secara konsisten, itu kadang-kadang hasilnya bisa berbeda. Jadi ulama A sama ulama B itu sama-sama misalnya jenis tafsirnya adab ijtimai, tapi hasil tafsirnya jauh berbeda. Saya dulu pernah meneliti Hamka dan Al-Azhar, Muhammad Abduh. Itu coraknya sama. Pola ulumul Quran yang dipakai sama, tapi hasilnya jauh berbeda karena ada masukan-masukan dari konten lokal Indonesia di Hamka dan ada masukan-masukan dari situasi lokal di Mesir oleh Muhammad Abduh. Jadi alatnya sama, hasilnya bisa berbeda karena kehidupan mufasirnya beda, perspektif mufasirnya beda. Oleh karena itu ya, menurut saya yang lebih kondusif untuk teman-teman ini kan sarjana Al-Quran semua. Perluas wawasanmu, jangan berhenti belajar. Tadi kan saya bilang, di antara mental blokmu adalah males, menunda-nunda, nanti saja, kapan-kapan saja. Kalian akan tergilas. Isu sudah jauh, kalian baru melangkah selangkah-selangkah di belakang. Jadi tadi yang saya jelaskan, mental bloknya, pendukungnya, niatnya ditata, kaifiatnya diluruskan. Termasuk warnailah dengan pendekatan-pendekatan cinta dan kasih sayang. Nah, dari situ insya Allah hidup kalian akan seperti yang saya bilang di yang paling awal tadi. Jadi kalian adalah anak-anak muda yang akan selalu mendapat hidayah dari Allah karena hidup kalian didedikasikan untuk agama. Innahum fityatun amanu birobbihim wazidnahum huda. Nah, kuncinya nanti ada di situ. Jadi kalau kita berusaha 10%, insya Allah nanti pertolongan hidayah Allah yang 90% untuk kesuksesan kita. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini saya bilang tadi, ini cuma ikut gembira saja meramaikan haflah kalian untuk hari ini. Semoga tetap semangat, tetap bahagia situasi apapun yang terjadi. Karena Allah itu mengizinkan kita hadir hidup itu untuk bahagia pastinya. Makanya Allah menuntun kita dengan menurunkan wahyu, dengan mengutus Rasul, itu bukti bahwa Allah ingin kita bahagia, Allah sayang pada kita. Baik, saya kira itu teman-teman. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.